Love Next Door berlanjut dengan kilas balik saat Sung Hyo tiba di Amerika Serikat dan Seok Ryu menyelundupkannya ke kamarnya karena mereka berdua mahasiswa miskin. Di pagi hari, Sung Hyo tidak sengaja melihat pesan di ponsel Seok Ryu yang mengungkapkan bahwa dia berkencan dengan pria Korea Amerika bernama Brian. Sung Hyo, yang sudah lama menyukai Seok Ryu, merasa sedih mendengar berita itu. Adegan beralih ke masa kini, dengan Seok Ryu dan Sung Hyo kembali ke rumah Sung Hyo dengan membawa bahan-bahan untuk memasak, karena Seok Ryu bersikeras merayakan kabar baik tentang kesepakatan Grape dengan makanan bergizi yang dimasak di rumah. Namun, ia terpeleset, dan Sung Hyo menangkapnya dengan gaya seorang putri. Kemudian, Sung Hyo terkejut karena makanan Seok Ryu ternyata lezat. Moong pun bergabung dengan mereka, dan saat Sung Hyo pergi membeli minuman, Seok Ryu menunjukkan foto-foto pra-pernikahannya kepada Moong, dan mengaku bahwa ia masih mencintai mantan tunangannya. Sung Hyo mendengar percakapan ini. Keesokan harinya, Seok Ryu, ibu Sung Hyo, dan teman-teman mereka mengunjungi kuil Buddha dan berdoa untuk anak-anak mereka. Terungkap bahwa ada insiden antara Sung Hyo dan ibunya di masa lalu, dan dia berharap agar hubungan mereka membaik. Sementara itu, Sung Hyo kesal setelah mendengar percakapan antara Seok Ryu dan Moong. Jadi, ketika Myung-woo meminta Seok Ryu untuk membantu proyek Grape, Sung Hyo menolaknya, kemudian mengkhawatirkan Seok Ryu dan memarahinya untuk menemukan mimpinya, seperti yang telah dijanjikannya. Di tempat lain, Moong membantu Dan Ho menemukan semanggi berdaun 4 untuk seorang wanita. Saat Seok Ryu berada di kantor Sung Hyo, mantan pacarnya, Yang Tae-ho, datang. Dia adalah seniman onggi, tembikar tradisional Korea. Dia ingin Sung Hyo melihat rancangannya untuk kolaborasinya dengan firma global, dan mengundang semua orang ke bengkelnya. Sementara itu, melalui Seok Ryu, kita mengetahui bahwa Sung Hyo dan Tae-ho memiliki hubungan yang penuh gairah saat kuliah, dan Seok Ryu pernah memergoki mereka berciuman di dalam mobil saat ia mengunjungi keluarganya di Korea. Kemudian, Sung Hyo dan ayah Seok Ryu minum bersama, dan mereka memutuskan bahwa Sung Hyo dapat tinggal di kamar saudara laki-laki Seok Ryu, Dong Jin. Namun, Seok Ryu tidak menyadari rencana ini dan akhirnya berusaha keras untuk membangunkan Sung Hyo, yang menyebabkan Dong Jin mendapati kedua sahabat itu dalam posisi yang membahayakan. Sung Hyo kemudian tersandung jari kakinya, yang mengakibatkan dia harus dirawat di rumah sakit. Untungnya, itu bukan hal yang serius, tetapi kakinya harus digips selama seminggu. Karena dia terluka, Seok Ryu mengantarnya ke bengkel Tae-ho. Karena yang lain akan datang terlambat, kami mengetahui bahwa ayah Tae-ho adalah ahli dunjang, pasta kedelai, jadi dia mengawasi bisnisnya dan menggunakan ongginya untuk menyimpan pasta tersebut. Mereka membantu para wanita tetangga membuat pasta kedelai. Tae-ho kemudian mengungkapkan bahwa ia ingin bertemu Sung Hyo, dan menjadi jelas bahwa ia masih tertarik padanya, meskipun ia adalah orang yang memutuskan hubungan dengannya demi pria lain. Seok Ryu melihat mereka bersama dan merasa canggung. Untungnya, Myung-woo dan yang lainnya juga datang dan membantu proses pembuatan pasta kedelai dan kecap. Sayangnya, saat membawa onggi besar, Seok Ryu tersandung dan jatuh, memecahkan panci dan menumpahkan pasta ke tanah. Sung Hyo melihatnya dan memarahinya di depan Tae-ho. Sementara itu, Moong menerima panggilan darurat dari gadis kecil yang ditemuinya di taman. Namanya Yeondu, dan dia segera dibawa ke rumah sakit. Ternyata dia adalah putri Dan Ho, dan Dan Ho dengan panik tiba di rumah sakit setelah mendengar tentang kasus tersebut. Moong memarahinya karena meninggalkan seorang anak berusia 5 tahun sendirian di rumah, tetapi kemudian dimarahi oleh Yeondu, yang memberitahu Moong bahwa dia akan mengabaikannya sekarang setelah dia memarahi ayahnya. Kembali ke bengkel, setelah berganti pakaian, Seok Ryu membuat mie untuk semua orang dengan sisa pasta kedelai, dan mereka terkejut karena masakannya terasa begitu lezat. Selama itu, Sung Hyo menghilang. Tae-ho menemukannya dan berbicara tentang betapa cintanya padanya yang kurang, menekankan bahwa dia memperhatikan Sung Ryu menatap Seok Ryu dan menyadari bahwa Sung Hyo menyukainya. Malam harinya, Seok Ryu mendapati Sung Hyo telah mencuci pakaiannya. Ia kemudian mencari kecap berusia 100 tahun yang disimpan di dalam panci, dan Sung Hyo menemukannya. Seok Ryu menemukan panci itu dan menyadari bahwa impiannya adalah memasak, sementara Sung Hyo menyadari bahwa ia masih menyukai Seok Ryu. Sementara itu Sung Hyo mengenang bagaimana ia mengingat semua pengalaman pertama Seok Ryu, pertama kali giginya tanggal, pertama kali ia mengendarai sepeda tanpa bantuan,
pertama kali ia kabur dari rumah, pertama kali ia mengaku pada siswa SMA, dan pertama kali ia bertunangan. Adegan berubah saat Seok Ryu menjatuhkan beberapa lauk di rumah Sung Hyo. Setelah menyapa orang tuanya, dia naik ke atas untuk menemuinya dan akhirnya membaca surat yang ditulis Sung Hyo di sekolah menengah saat dia sedang mandi. Sung Hyo memergoki Seok Ryu membaca surat itu, mengambilnya, dan meremasnya sebelum membuangnya ke tempat sampah, menganggapnya sebagai lelucon. Merasakan ketidaknyamanan di udara, Seok Ryu menepis topik itu dan pergi ke restoran ayahnya. Ia menceritakan kepada ayahnya betapa ia senang datang ke restoran itu saat masih kecil dan betapa menyenangkannya ia. Namun, alih-alih merasa senang, ayahnya tampaknya menyembunyikan sesuatu. Setelah insiden surat itu, Sung Hyo mulai bersikap dingin. Seok Ryu bertemu dengan Taeho, tetapi Taeho pergi setelah Sung Hyo menekankan bahwa dia dan Taeho memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Kemudian, Seok Ryu bertemu dengan Mo Eng, dan kita mengetahui bahwa Mo Eng telah lama menginginkan kesempatan untuk dikirim ke Kutub Selatan. Untuk meningkatkan peluangnya terpilih, ia belajar cara mengemudikan perahu. Ia mendorong Seok Ryu untuk mengejar hasratnya dalam memasak saat Seok Ryu bercerita tentang mengikuti kelas memasak. Mereka mengundang Sung Hyo untuk merayakan keputusan Seok Ryu, tetapi ia menolak tawaran tersebut. Malam harinya, Sung Hyo bertemu dengan Dan Ho dan mengajaknya minum. Mereka akhirnya tidak minum-minum, tetapi nongkrong di rumah Dan Ho. Sung Hyo bahkan bertemu dengan putrinya dan memperkenalkan dirinya sebagai teman dekat Dan Ho. Merasa Sung Hyo sedang gelisah, Dan Ho dengan lembut menyelidikinya. Sung Hyo secara tidak langsung menceritakan betapa rumitnya hubungan mereka dengan Seok Ryu karena, meskipun dia menyukainya, dia takut merusak persahabatan mereka, terutama karena mereka telah berteman lama. Dan Ho menasihatinya untuk bersikap berani seperti yang ditunjukkannya saat berkompetisi renang. Sementara itu, Mo Eng yang licik telah menguping pembicaraan mereka. Terungkap bahwa dia sudah tahu tentang perasaan Sung Hyo karena dia telah menggali kapsul waktu dan membaca surat-surat mereka sebelumnya. Sementara itu, Seok Ryu menghadiri kelas memasak pertamanya. Malam harinya, setelah bertemu dengan rekan setim lamanya, Sung Hyo tidak sengaja melihat ayah Seok Ryu membantu seorang wanita mabuk. Keduanya kemudian berbincang, dan ayah Seok Ryu meminta Sung Hyo untuk merahasiakannya dari ibunya. Keesokan harinya, Ibu Seok Ryu dan teman-temannya menghabiskan waktu bersama di kantor Ibu Mo Eng. Ia menceritakan bagaimana suaminya pulang ke rumah saat fajar, dan mereka menjadi curiga tentang kemungkinan perselingkuhan, menasihatinya untuk waspada. Ibunya kemudian memeriksa barang-barang milik ayahnya dan menemukan bahwa ia telah mengambil pinjaman dan mendebit uang dari rekening bank mereka. Pada saat yang bersamaan, Mo Eng dan Dan Ho tidak sengaja bertemu di sebuah toko swalayan. Mo Eng memberitahu Dan Ho agar tidak mengorbankan segalanya demi putrinya karena, sebagai seorang anak tunggal, dia membenci ibunya yang mengorbankan segalanya demi dirinya. Dia juga meminta Dan Ho untuk membantunya memenangkan hati Yeondu kembali. Saat Dan Ho menceritakan semua hal yang disukai Yeondu, Dan Ho menjadi terlalu mabuk hingga tidak bisa memejamkan mata. Mo Eng kemudian benar-benar membuang Dan Ho di luar rumahnya, yang berada tepat di sebelah rumah Yeondu. Sementara itu, ayah Seok Ryu pulang dan mendapati bencana. Terungkap bahwa tamu di restorannya, yang mengaku memiliki saluran YouTube, mengeluh tentang rambut di makanan mereka. Ketika ayahnya datang, salah satu jam tangan tamu rusak. Mereka menuntut ganti rugi atas jam tangan mahal itu, sambil mengancam bahwa video yang mereka rekam tentang rambut di makanan itu akan menjadi viral. Selama ini, ayah Seok Ryu berusaha membalas budi mereka dengan bekerja sebagai sopir malam. Ia merasa tidak mampu di hadapan keluarganya dan pergi, sementara Seok Ryu berusaha menghiburnya kemudian. Keesokan harinya, Seok Ryu mulai menyelidiki, tetapi Sung Hyo sudah mendahuluinya. Ia bertemu dengan para pria itu dan mengungkap mereka sebagai penipu yang menjebak ayah Seok Ryu. Mereka tidak hanya tertangkap memasukkan rambut mereka ke dalam makanan, tetapi jam tangan itu juga palsu, dan mereka bahkan berbohong tentang saluran YouTube. Menyadari bahwa mereka telah tertangkap, kedua pria itu melarikan diri, dengan Sung Hyo dan Dan Ho, yang datang untuk membantu, mengejar mereka. Akhirnya, mereka menangkap para pria itu dengan bantuan Seok Ryu dan saudara laki-lakinya. Seok Ryu kemudian berterima kasih kepada Sung Hyo, tetapi Sung Hyo menekankan bahwa mereka bukan anak-anak lagi dan menyuruhnya berhenti mengejarnya. Malam harinya, Seok Ryu mengingat kembali kenangan masa-masa pertama Sung Hyo,
Pertama kali Seng Hyo makan makanan Korea, pertama kali Seok Ryu mulai berenang, dan pertama kali Seng Hyo jatuh cinta, meskipun Seok Ryu tidak tahu siapa orangnya. Keesokan harinya, setelah kelas memasaknya, dia menunggu Seok Ryu memberinya hidangan yang dia buat, hidangan pertama yang dia makan di Korea, yang juga merupakan favoritnya. Namun Seng Hyo marah besar, menyuruh Seok Ryu berhenti mengejarnya. Seok Ryu marah dan mengeluh bahwa mereka berteman, dan dia berhak mencampuri kehidupan Seok Ryu. Dia menanyai Seng Hyo tentang sesuatu yang dia katakan padanya, dan adegan diakhiri dengan Seng Hyo dalam kesulitan karena rahasianya tentang kesukaannya pada Seok Ryu mungkin akan terbongkar.